Kadang kita ada masanya gitu cuy, capek banget hidup gini-gini aja. Masa iya dari kita lahir masuk SD, SMP, sampai SMA dan punya hampir ratusan teman, nggak ada juga gitu cuy cewek yang tertarik sama kita ini. Oleh karena itu muncul keinginan kita ngerubah genre hidup yang awalnya fantasi drama misteri ini menjadi genre romance gitu. Cuma ya karena bodoh dan polosnya kita malah ngelakuin banyak kesalahan untuk memulai hal tersebut. Nah cerita itu ada dalam manga yang gua temuin. Secara garis besar nyeritain cewek polos yang ngebet banget pengen punya pacar. Tapi kocaknya di otak cewek ini pacaran itu isinya gituan semua gitu cuy. Judul manganya Demo Usokare si Likara Tonika Kushita Mashiro-chan. Awalnya nyeritain Mashiro yang udah gua jelasin tadi. Ia baru masuk SMA dan ia bener-bener ingin ngerasain yang namanya cinta. Namun karena ia pendek, matanya yang nyeremin kayak cewek yandere, serta punya body yang gak menyenangkan, ia gak menyenangkan sama sekali. Beberapa orang nyebutnya gelap dan menakutkan. Namun secara tiba-tiba ia bertemu dengan cowok dan secara tiba-tiba juga nih cowok nembak si Mashiro. Sebut aja namanya Osagi dan Mashiro bener-bener terkejut. Yang ngebuat Mashiro shock dan kaget apakah ia akan langsung mempunyai pacar. Namun ia juga gak ingat kalau ia gak pernah berbicara sama Osagi sebelumnya. Dan kelihatan sebelumnya itu kalau Osagi ini deket sama cewek kelasnya yang namanya Nikaido. Ya walaupun dipenuhi dengan keraguan, Mashiro juga dipenuhi pikiran cabulnya yang selama ini ia inginkan. Namun sebelum itu ia sadar jangan-jangan itu hanyalah rencana jahat dari Osagi dan Nikaido untuk menjahilinya. Namun secara tiba-tiba Osagi datang dari belakang yang ia senang karena Mashiro beneran datang di tempat yang ia janjikan. Namun Mashiro masih bingung. Lalu ia bertanya, "Kenapa kau memilihku?" Osagi bilang, "Kalau karena kamu cantik dan matamu yang besar, itu sangatlah lucu." Mata yang besar? Mata yang mana nih bro? Mashiro bilang kalau ini pertama kalinya ada orang yang bilang seperti itu pada dirinya. "Apakah kau bicara omong kosong?" dengan tatapan serem dari Mashiro. Lalu Osagi mencoba ngejelasin kalau dirinya ini pernah ditolong oleh Mashiro cuy saat bukunya terjatuh, dan disitulah ia melihat mata besarnya Mashiro. Dan dengan kata lain itu adalah cinta pandangan pertama dari Osagi. Gak sampai di situ, Osagi terus memuji Mashiro dengan mengatakan kalau lucu dan kerennya Mashiro cuma Osagi lah yang menyadarinya. Mendengar itu semua, Mashiro benar-benar meledak. Dan langsung aja Mashiro dengan tersipu malu bilang, "Osagi-kun, apakah kita bisa berciuman?" Walaupun Osagi terdiam, Mashiro mencoba memaksa hal itu. Bener-bener memaksa. Cewek hyper ini gak bisa ngendaliin hawa nafsunya dan bilang kalau ia ingin ngelakuin hal yang nakal bersama Osagi. Bisa dilihat kalau Mashiro pikirannya udah dikendaliin oleh hawa nafsunya cuy. Namun Osagi yang lemah iman malah mimisan dan jatuh pingsan gitu. Bentar cuy, mic-nya kedeketan. Keesokan harinya ia bersekolah seperti biasa dan bedanya kini Osagi menyapanya terlebih dahulu. Terlihat Mashiro sedikit senang. Lalu datanglah cewek namanya Nikaido yang dia langsung nyamperin si Osagi. Dan sekaligus dialah yang ngebuat Mashiro ini merasa ragu dengan pengakuan Osagi sebelumnya. Di tengah Mashiro yang meragukan Osagi, ia melihat Nikaido yang mendekat dan lebih mendekati Osagi. Seakan-akan mereka berdua ini pacaran gitu cuy. Iya, dilihat dari segi apapun, mereka seperti pasangan serasi. Yang ngebuat Mashiro dari lubuk hati terdalamnya merasa sedikit marah. Tanpa pikir panjang, Mashiro mendekati mereka berdua dengan menunjuk mereka sambil bertanya, "Apakah kalian berpacaran?" Awalnya Nikaido menatap Osagi karena gak tahu apa-apa. Cuma ia sadar dan langsung menjahili Mashiro dengan bilang kalau mereka cuma teman masa kecil. Namun tidak ada yang lebih imut dariku. Oleh karena itu, kau tidak bisa menyentuh Osagi. Nikaido masih terus mengoceh cuy. Cuma di tengah ocehan Nikaido, Mashiro dengan singkat, padat, dan nyelekit bilang, "Aku bisa membuat pria ini keluar cuma bermodalkan ciuman, kau tahu."
Yang membuat situasi jadi sedikit runyam cuy. Dan secara agresif Mashiro memeluk Osagi dengan menempelkan ke boba besarnya dan bilang, "Maafkan aku karena telah mencurinya." Waduh. Kayak gini kan cewek yang kalian cari. Nikaido kesel karena Mashiro pergi gitu aja cuy. Namun Osagi pingsan untuk kedua kalinya. Setelah itu Mashiro menyendiri. Ia terlihat murung karena ia masih nggak percaya dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Ia merasa dan ia tahu kalau ini hanya sebuah permainan dari Osagi. Gak selang berapa lama Osagi datang untuk nemuin si Mashiro. Mashiro bertanya, "Kenapa kau di sini?" Lalu dijawablah, "Karena hanya Mashiro lah yang aku sukai. Kita memang cuma teman masa kecil aja. Dan sekarang, bisakah kau memberikan jawabanmu? Karena aku gak sempat menanyakan hal itu kemarin." Ucap dari Usagi. Mendengar itu Mashiro sangat senang karena ternyata dirinya lah yang dipilih Osagi, bukan si Nikaido teman masa kecilnya. Ya walaupun Mashiro juga jadi frustasi gitu, karena kalau emang Osagi dan Nikaido ini gak ada hubungan, ia harus minta maaf kepadanya. Awalnya Osagi mau membantu, cuma Mashiro marah kalau ia deket-deket sama Nikaido. Karena udah jelas di pandangan Mashiro itu, Nikaido ada rasa sama si Osagi. Gak lama setelah itu Nikaido mendengar perkataan mereka dan bertanya, "Apakah kau beneran berpacaran dengan Mashiro?" Cuma bodoh dan hypernya si Mashiro ini, ia bilang dengan gamblangnya, "Osagi, aku tidak keberatan melakukan hal itu bertiga." Itu bahasa sopannya sih. Translate-nya kayak gini cuy. Singkatnya, karena kesalahpahaman itu mereka pergi untuk minum bersama. Ya walaupun berakhir Mashiro dan Nikaido aja gitu cuy. Di sini mereka akan berbincang. Cuma sebelum memulai perbincangan, terlihat jelas kalau mereka ini dilanda sebuah kecanggungan. Lalu Nikaido bertanya, "Apakah kau benar-benar berpacaran dengan Osagi?" Lalu Mashiro jujur kalau dia itu nggak tahu karena ia juga belum menjawabnya cuy. Ia masih nggak percaya dengan ucapan Osagi karena Osagi itu punya wajah yang tampan dan dia juga tipe orang yang kita nggak tahu apa yang ia rencanakan dari wajahnya. "Maksudmu, apakah kau tidak mempercayai pengakuannya?" kata si Nikaido. Dia bilang, "Kalau menyukai mataku, bukankah aku tidak akan bisa mempercayai itu semua?" Ucap dari si Mashiro. Cuma Nikaido bilang kalau mata dari Mashiro itu besar dan imut yang ngebuat Mashiro malah jadi baper untuk kedua kalinya gitu. Di sini Nikaido sadar kalau tipe Osagi adalah cewek bermata besar dan ia akan menyerah dengan mata sipit yang ia miliki. Ya walaupun itu sangat sedih bagi dirinya sendiri. Ia merasa sedih karena dengan sebanyak apa perjuangannya, sebagus apa perubahannya, Osagi nggak akan melihatnya karena Nikaido bukanlah tipe dari Osagi sendiri gitu. Lalu ia bilang, "Terima kasih Mashiro, aku udah memutuskan untuk menyerah." Mendengar itu muka polos dari Mashiro berubah menjadi jengkel. Dengan marah Mashiro bilang, "Jangan menangis, kau sudah menyukainya sejak lama bukan? Jangan langsung menyerah karena secara tiba-tiba ada gadis berdada besar di depanmu. Karena kau lebih cantik dari diriku." Mendengar amarahnya Mashiro, Nikaido bingung apa yang harus ia lakukan. Cuma Mashiro, "Weh, kawaii." Setelah itu Nikaido bertanya, "Kau masih mendukungku meskipun kau berpacaran dengannya?" Yap, Mashiro tersadar apa yang aku lakukan. Ia udah bilang menyerah sebelumnya. Dan jika emang ungkapan Osagi itu benar apa adanya, maka aku akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kampret. Kurang lebih gitu ucapan Mashiro di dalam hatinya. Karena ia baru sadar dengan ucapannya, Mashiro tiba-tiba nggak jelas cuy dan merasakan kalau semua yang dia ucapkan itu sia-sia. Karena tingkah absurdnya Mashiro malah ngebuat Nikaido ini tertawa cuy. Dan ya, Mashiro kawaii. Gue gak cocok kayak gitu aja. Lalu Nikaido berterima kasih karena udah memberikannya keberanian untuk kedua kalinya. Dan mulai sekarang kita akan menjadi teman dan akan bersaing dengan adil dan jujur. Oleh karena itu mari kita bersenang-senang sekarang. Mendengar kata-kata bersenang-senang, Mashiro terdiam dan di pikiran sengkleknya keluar cuy. "Aku suka idemu. Pertama-tama, apakah aku bisa memegang opaimu?"
Jelas dong ditolak sama si Nikaido. Coba Mashiro bilang meskipun dengan cewek sekalipun, ia juga ingin bersenang-senang. Mashiro nggak terkendali dengan Nikaido berusaha menjelaskan kalau mereka dilarang berbuat mesum di sini. Dan arti bersenang-senang yang ia ucapkan sebelumnya itu bukanlah hal yang seperti ini. Dan parahnya Mashiro malah bilang, "Aku mohon, jika seperti itu, aku akan memperbolehkanmu memegang opaiku terlebih dahulu." Sambil menunjukkan opai besarnya di depan Nikaido. Ya, fun fact-nya si Mashiro ini juga bisa suka sama cewek yang dia itu imut, cuy. Keesokan harinya, Mashiro diajak bertemu oleh si Osagi. Dan di situ Osagi ingin perjelas apakah mereka sekarang berpacaran atau enggak. Karena mereka belum perjelas masalah itu dan kini Osagi ingin perjelas itu semua. Jika tidak, tolong katakan tidak. Mashiro gini bingung walaupun ia udah tahu kalau Osagi ini nggak bersongkol dengan Nikaido, tapi ia masih belum percaya kenapa ia bisa menyukai dirinya. Tapi walaupun seumpama itu cuma main-main, Mashiro juga nggak menghiraukan itu karena ia hanya ingin melakukan hal yang cabul. Dan ya Mashiro menyetujui kalau mereka berpacaran dan ngebuat Osaki juga ikutan seneng, cuy. Ya walaupun Mashiro bener-bener udah bayangin apa yang akan mereka lakukan. Kini karena mereka bisa sedekat ini cuma karena cinta pandangan pertama dari Osagi, saatnya mereka untuk mengenal satu sama lain. Dan di pikiran Mashiro, bagaimana kalau kita mulai dengan menyentuh opai? Anjir lah. Mashiro juga penasaran apakah Osagi ini tipe cowok yang bermain lembut atau bermain kasar. Dan yang ngebuat Osagi ini kaget karena hal seperti itu yang ingin Mashiro tahu untuk pertama kalinya. Osagi ngejelasin kalau jangan terlalu buru-buru dan jadilah siswi SMA yang baik. Mashiro malah marah, cuy, karena buat apa menjadi baik? Ia hanya ingin merasakan hal-hal yang cabul. Dan dipertegas, setidaknya opaiku besar, kau tidak akan menyesalinya. Gue yakin kalian kalau ditawari gini mah gas-gas aja, cuy. Namun iman dari Osagi ini masih kuat. Ia bilang kalau berbicara dengan Mashiro aja sebenarnya udah bisa bikin ia itu bahagia. Dan Mashiro juga bilang, cuy, kalau ia sebenarnya juga bahagia bisa berbicara sama si Osagi. Kini mereka sedikit tenang dan Osagi meminta maaf atas keegoisannya. Cuma Mashiro, di pikiran dia sepertinya Osagi ini perlu pemanasan untuk membuat dirinya lebih semangat lagi. Gak paham lagi gue nih sama nih bocah, cuy. Gini mereka udah pulang dan akhirnya Mashiro bertukar nomor sama si Osagi. Dan pakaian Mashiro yang sangat terbuka terpaksa gue dikit cepetin dan sedikit gue skip gitu sih, karena bahaya juga gitu. Kini akhirnya Mashiro memiliki nomor cowok selain ayahnya dan dia penasaran obrolan nakal apa yang akan mereka lakukan. Gak selang berapa lama Osagi mengirimkan fotonya dengan kucing peliharaannya. Obrolannya terlihat santai dan itu bukan yang diharapkan oleh si Mashiro. Sampai-sampai ia ingin mengirimkan hal itu ke Osagi, cuy, cuma gak jadi. Dan ia sedikit sedih karena gak bisa membahas hal-hal cabul dengan pacarnya. Tiba-tiba Osagi nge-VC dan saat diangkat Mashiro kelihatan banget kalau gugup, cuy. Di sini Osagi bilang kalau ingin melihat wajah dari Mashiro dan sesuai harapannya kalau Mashiro itu sangatlah lucu. Yang ngebuat untuk kesekian kalinya Mashiro ini baper, cuy. Mashiro juga mencoba kata-kata yang sama, cuma ia memiliki permintaan kepada si Osagi. Gimana jika ia memberikan foto opainya dan jadikan itu sebagai bahan ya padahal Osagi cuma ingin lihat wajah cantik dari pacarnya sendiri. Ini kita tahu, cuy, kalau Mashiro ini baper, dia malah lari ke hal-hal yang cabul gitu. Wah, sayang banget si Osagi ini banyak banget dapat rezeki, cuy, tapi ditolak terus. Keesokan harinya saat pulang sekolah, kini mereka berakhir di sebuah kafe. Yang awalnya si Mashiro ini pengen pergi sendiri, cuy. Cuma Osagi ingin ikut dengan dirinya dan malah berakhir mereka berkencan. Gitu aja. Di sini Osagi sedikit menahan diri, cuy, karena di pikiran dia cowok yang makan manisan itu nggak laki gitu, cuy. Dan di sini kita juga tahu kalau ternyata si Osagi ini gugup di depan cewek. Namun di balik gugupnya sebenarnya ia benar-benar suka, cuy, bisa bareng Mashiro. Yang terkadang ia juga ngerasa sedih ketika mendengar Mashiro pergi sendiri tanpa mengajak dirinya. Kini Mashiro sadar kalau ternyata walaupun dia tampan, sifatnya bisa
semenjadikan ini. Karena Osagi ingin terlihat laki, Mashiro punya usulan cuy, yaitu langsung aja mari kita enak-enak. Melihat pacarnya yang selalu berpikiran ke arah itu, dan ia juga ingin mengimbangi perasaan ceweknya, Osagi pindah di sampingnya. Osagi bilang, ayo kita ciuman, yang awalnya sempet gak bisa kita lakukan. Mashiro yang awalnya barbar kini malah tersipu gitu cuy. Mereka bersiap untuk bercium. Wajah mereka semakin dekat. Si Osagi malah bilang kalau dilihat dari dekat ternyata Mashiro emang seimut itu. Namun Osagi masih belum merasa jadi laki, gara-gara ciuman aja belum bisa ia lakukan. Melihat Osagi yang sepertinya murung, Mashiro punya satu ide. Kali ini waras-waras aja cuy. Mashiro ngenyuapin si Osagi, dan Mashiro juga ngejelasin permintaan yang lebih-lebih itu gak sepenuhnya ingin Mashiro lakukan. Itu sebenarnya karena ia hanya ingin sedikit tahu tentang si Osagi, atau lebih tepatnya ia ingin tahu preferensi seksual dari Osagi sendiri. Ya walaupun kalau dipikir-pikir sedikit aneh juga sih cuy. Mereka akhirnya suap-suapan hingga makanan di mejanya habis gitu aja. Di sini Mashiro heran kenapa cowok setampan Osagi tidak memiliki percaya diri yang tinggi. Setelah itu Osagi bilang kalau dia punya sesuatu hal yang yakin ia percaya, yaitu fakta kalau ia jatuh cinta sama Mashiro itu bukan suatu kesalahan bagi dirinya. Waduh, jelas dong Mashiro makin baper. Cuma karena brutalnya si Mashiro, dan kalian tahu sendiri kalau Mashiro ini lagi baper gimana. Kalian bisa lihat ini cuy, megang burung anjir. Aduh, udah cuy, mungkin sampai sini aja. Gua dibuat ngakak, dibuat iri, dan dibuat geleng-geleng kepala sama tingkahnya si Mashiro ini. Manganya sendiri masih ongoing dan bisa kalian baca sendiri untuk kedepannya. Apa yang akan terjadi sama hubungan mereka berdua, ataukah mereka bisa ke hal-hal yang lebih cabul lagi? Kita juga belum tahu cuy. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jika kalian suka sama pembahasan gua yang seperti ini, jangan lupa tinggalin like-nya, dan jangan lupa subscribe juga dong tentunya. So gua Ramstaku, thank you. Oh ya cuy, di sini gue mau jawabin pertanyaan yang kelihatannya pertanyaannya seru dan banyak banget kalian tanyain di kolom komentar, yaitu dari J Kopa 1144. Yang pertama, jadi wibu dari kapan? Sebenarnya kalau jadi wibu admin juga nggak tahu cuy. Ini admin wibu atau udah di atasnya, atau belum nyentuh wibu juga belum tahu itu sebenarnya. Jadi ya kapan, sejak kapan jadi wibu bisa dijawab di nomor 2. Manga dan anime yang pertama dibaca atau ditonton apa? Untuk anime sendiri itu Sword Art Online, yang sekaligus pertama kali nonton anime sekaligus suka sama anime ya gara-gara si Sword Art Online ini. Untuk manga apa yang dibaca sebenarnya gue udah lupa. Dulu gue pencinta romance. Karena udah makin gede makin tolol aja gitu cuy, suka sama si romance. Yang ketiga, baca LN nggak? Kalau LN gue cuma baca satu, yaitu baca 2 sih. Dulu LN yang gue baca itu ada si Classroom of the Elite sama si Roshidere. Udah itu doang sih. Karena LN nggak bisa nyatu sama diri gue, karena gue tuh imajinasinya kurang cuy. Jadi kalau baca LN isinya tulisan semua, malah males gitu bacanya. Jadi kalau LN sebenarnya gue belum sampai di tahap yang ke situ gitu. Jadi buat kalian yang ingin tanya sesuatu, kalian tanya aja di kolom komentar. Kalau emang admin suka sama pertanyaannya, pasti gue buatin video untuk ngejawab pertanyaannya, atau langsung gue jawab di kolom komentar. Jadi ya segitu dulu. Ya, oh ya udah sih, udah closing tadi ya. Ya. Thank you.